Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali di hari yang ke-9 ini, kita akan meneruskan ngaji kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid li Imam Abi Walid Muhammad Ibni Rusdi, kitab 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemarin kita membahas mengenai miyah pada babul miyah atau babul air, yang di dalamnya ada 6 masalah. Kita sampai pada masalah yang kedua. Untuk itu kita akan melanjutkan masalah di dalam babul miyah ataupun di dalam bab air ini, pembahasan mengenai air. Sebelumnya marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin alihi kullin wa ashabihi kullin wa ila jami'i malaikatillahi wa awliyaillahi al-masur wal mastur wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li walidaina wa li muallif hadzal kitab Imamul Qadhi Abi Walid Muhammad Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Sa'udillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu utawi iki iku masalah kang nomor loro kang kaping pindho. Iku alma'u utawi banyu, alladzi yo banyu, kholatohu kang nyampur ing banyu apa za'faronu, minyak za'faron, au ghairuhu utawa saliyane minyak za'faron, min asya'it tahirati, minal asya'it tahirah, sakliyane minyak za'faron, min asya saking sawiji-sawiji kang tahirah kang suci, allati yo asya utahirah, iku tunfiku ngurai apa asya utahiratu anhu maring banyu, ghaliban khali oleh menangake, mata ghayarat tatkalane ngerubah apa asya utahirah ahada ausofihi ing sawijine pira-pira sifate banyu. Jadi di dalam masalah yang kedua ini mengenai air, yang mana air itu tercampur di dalamnya minyak za'faron atau sesuatu yang tahirah, tetapi sesuatu itu bisa mengurai, sehingga mengurai air, sehingga air itu berubah salah satu sifat-sifat air, yaitu tokmuhu rasanya, ataupun launuhu utawa warnanya, atau rihuhu atau baunya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam air itu selain minyak za'faron juga sesuatu yang suci, tetapi sesuatu itu bisa mengurai atau merubah air, sehingga salah satu sifat dari air itu berubah, entah itu baunya ataupun warnanya ataupun rasa dari air itu sendiri. Fa innahu mongko setuhune alma utawi banyu iku tahiratun suci,
inda jami'il ulama'i, mungguhe sekabehane ulama. Jadi menurut mayoritas ulama, air itu masih suci. Ghairu mutahhirin, tanpane nyucekne, tanpane iso sesuci, tanpane nyucikan, menyucikan air itu tidak. Ghairu mutahhirin tidak bisa untuk bersuci. Ghairu mutahhirin inda Malik wa Syafi'i, mungguhe Imam Malik wa Imam Syafi'i. Jadi air itu tohir tetapi tidak bisa untuk bersuci. Itu menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i. Wa mutahhirun lan iku bisa gawe sesuci inda Abi Hanifah, mungguhe Imam Hanafi, malam yakun selagine durung ana apa at-taghyiru rubah antobahin saking sawijine masakan, selagi ora dimasak. Itu menurut Imam Hanafi masih mutahhir, bisa untuk bersuci asalkan tidak ada masakan, tidak dimasak air itu. Artinya kalau sudah dimasak menjadi teh atau menjadi kopi, itu menurut Imam Hanafi itu sudah tidak bisa mensucikan. Tetapi masih bisa mensucikan kalaupun kecampur dengan sesuatu yang tohir juga, seperti minyak za'faron atau sesuatu yang suci, bukan najasa yang mencampurinya, tetapi sesuatu yang suci. Walaupun bisa mengurai, sesuatu yang mencampuri itu akan air itu tadi, sehingga air berubah salah satu sifatnya, maka menurut Imam Malik itu masih tohir dan bisa untuk tetapi tidak bisa untuk sesuci. Itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi kalau Imam Hambali, selaginya belum dimasak, tidak mengalami proses pemasakan, maka menurut Imam Hanafi masih bisa untuk sesuci. Berarti za'faron yang kecampur za'faron, asalkan tidak banyak campurannya, ataupun sesuatu yang tohir, sesuatu yang suci, selaginya tidak dalam proses dimasak, itu masih bisa buat sesuci. Jadi perbedaan di sini antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ini Imam Malik dan Imam Syafi'i bersepakat, keduanya sama-sama mengatakan bahwasanya kalau kecampur za'faron ataupun sesuatu yang suci, berarti kalau bisa merubah, mengurai, berarti tercampurnya banyak. Jadi kalau sesuatu yang memasuki air itu tadi walaupun suci tetapi bisa merubah, mengurai, sehingga air itu berubah salah satu sifatnya, warnanya ataupun baunya, rasanya, salah satu dari ketiga sifatnya itu berubah atau lebih, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak bisa untuk bersuci. Tetapi pendapat lain oleh Imam Hanafi itu masih bisa buat sesuci asalkan tidak melalui proses dimasak. Malam yakun selagine ora ono opo atagiru, perubahan mintobahin sangking proses memasak, proses masakan. Lah kenapa bisa ada berbeda pendapat ini dalam mentakwil hadis yang datang? Yang jelas begitu. Jadi antara Imam Malik Syafi'i berbeda dengan Imam Hanifah. Wasababu ikhtilafihim, utawi sebab-sebab sulayane ulama fuqaha, wa utawi sababu ikhtilafihim iku khofa utana wuli ismil ma'i, delike cakupane atan ma'il mutlak, dan khofa utana wuli ismil ma'il mutlaki. Khofa'u delike tanawuli cakupane ismil ma'il mutlaki, atane banyu mutlak, lil ma'il lazi maring banyu allazi kang yo banyu
kholatohu nyampuri ing banyu, amsalu opo misal-misal hadhil asya ikilan biro-biro asya. Jadi sebab ikhtilafnya sehingga ada perbedaan di antara ulama itu tersembunyi cakupan dari sebutan bahwasanya itu termasuk ma'ul mutlak bagi air yang tercampur oleh semisal seperti Asia-Asia itu tadi, seperti sesuatu-sesuatu itu tadi, za'faron atau Asia atau hito, sehingga air yang ada itu tersembunyi di dalamnya tanawuli ismil mutlak, ma'il mutlak. Jadi tersembunyinya cakupan dari air menjadi atau nama air itu ma'ul mutlak, tersembunyinya aran ma'il mutlak. Akning kesakne sapa ingsun hal yatana waluhu apa to mencakup ing ma apa ismul ma'il mutlak masih tercakup sebagai masih termasuk ma'ul mutlak atau tidak. Aula yatana waluhu utawa ora yatana waluhu mencakup ing banyu apa ismul ma'il mutlak. Jadi ma'ul mutlak itu masih mencakupi banyu, air yang tercampur dengan sesuatu itu tadi, atau yang tercampur dengan za'faron itu. Kalau masih tercakup berarti ya masih bisa untuk sesuci. Kalau sudah cakupannya nggak ada, nggak bisa dikatakan ma'ul mutlak, maka ya tidak bisa buat toharoh sesuci. Nah inilah yang membedakan. Jadi tersembunyinya tanawuli ismil ma'il mutlak, adanya khofa, tersembunyi cakupan dari aran dari sebutan ma'ul mutlak. Faman to'alan sapate ulama utawi faman sapane wong utawi minal ulama iku ro'a berpendapat sapa man annahu setuhune alma iku layatana waluhu ora nyakupi ing banyu apa ismul ma'il mutlak aran ma'ul mutlak. Jadi siapa yang berpendapat bahwasanya ismul ma'il mutlak sudah tidak tercakup, tidak mencakupi, tidak terkandung di dalam ma'al yang tercampur oleh sesuatu atau za'faron itu tadi, wa innama mong lan anapun yudofu kang didofahake opo alma ila sae maring sawiji-sawiji alladzi kang yo sae kholatohu nyampuri opo sae ing banyu. Jadi ketika tidak tercakup sebagai ismul ma'il mutlak, sebutan sebagai air mutlak, berarti yudofu kepada, dimudofkan, disandarkan kepada nama yang mencakupinya. Umpamanya yang mencakupi za'faron ya dikatakan ma'u za'faron, bukan ma'ul mutlak lagi, ma'ul za'faron, maka ini tidak boleh buat sesuci. Fayuqalu mongko den aran ma'u kaza banyu kaza kaya mengkono lah sae alladzi kholatohu yang mencakupinya, yang mencampurinya. Umpamanya yang mencampuri za'faron ya dikatakan ma'u za'faron. Lama'a au lamaun mutlakun ora yatanawaluhu opo ma'un mutlak. Jadi bukan disebut sebagai ma'un mutlak. Lamaun mutlakun tidak dikatakan sebagai ma'ul mutlak, tetapi diidofahkan kepada yang mencampurinya,
yang mencampurinya za'faron ya dikatakan ma'ul za'faron. Yang mencampurinya kopi walaupun belum dimasak ya dikatakan bukan ma'ul mutlak tapi ma'ul kohwah, seperti itu. Lam yujis durung menang sapa man al wudu'a ing wudu bihi kelawan ma'ul. Jadi ketika itu tadi dikatakan ma'ul ma'aladhi yudofu ilasai ma'u kaza, maka belum boleh berwudu, tidak membolehkan. Siapa yang berpendapat seperti itu berarti tidak membolehkan wudu dengan air yang tercampur itu tadi. Iz korno kana ono opo al wudu iku innama mestine opo yakunu ono opo al wudu bilma ilmu mutlaki kelawan banyu mutlak. Jadi izkana korno ono opo al wudu iku innama pestine yakunu ono opo al wudu bilma ilmu mutlaki kelawan banyu mutlak. Karena wudu itu ya harus dengan air mutlak, bukan dengan air yang diidofahkan kepada said seperti ma'u za'faron. Itu yang berpendapat annahu la yatanawalu ismul ma'il mutlak, yang berpendapat bahwasanya tidak tercakup di dalamnya ismu ma'il mutlak, di dalam air yang tercampur itu tadi. Maka tidak boleh berwudu dengan itu, karena wudu itu ya harus dengan ma'ul mutlak. Waman sapane wong utawi minal ulama iku ro'a berpendapat annahu setuhune alma utawi banyu iku yatana waluhu nyakupi ing banyu ing ma opo ismul ma'il mutlak, nyakupi aran banyu mutlak. Ajaza menangi sapa man bihi kelawan alma al wudu'a ing wudu. Jadi kalau yang berpendapat bahwasanya masih tercakup di dalam air yang tercampur itu tadi ismul ma'il mutlak, maka membolehkan wudu dengan air itu tadi, karena wudu itu ya harus dengan ma'ul mutlak. Jadi alasan sebab kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat di antara Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu karena cakupan dari ismul ma'il mutlak itu termasuk ke dalam air yang tercampur itu tadi apa tidak. Berarti kalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak membolehkan, berarti mereka berpendapat bahwasanya annahu la yatanawaluhu ismul ma'il mutlak. Bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu berpendapat tidak tercakup di dalam air yang tercampur itu tadi sebagai ma'ul mutlak, karena diidofahkan kepada sesuatu yang mencampurinya. Umpamanya za'faron ya bukan dikatakan ma'ul mutlak, tetapi dikatakan ma'u za'faron, ma'u kohwah atau lain sebagainya. Tetapi selaginya tidak ada proses memasak, itu Imam Hanafi itu berpendapat karena berpendapat di dalamnya masih tercakup ma'ul mutlak walaupun tercampur dengan sesuatu itu tadi, tercampur dengan za'faron, za'faron, minyak za'faron, ataupun tercampur dengan sesuatu yang suci dan membolehkan bersuci dengan minyak yang tercampur za'faron ataupun tercampur dengan sesuatu yang suci walaupun berubah salah satu sifat air itu tadi. Baunya yang jelas ketika kemasukan za'faron, baunya ya mesti bau za'faron, warnanya juga mungkin juga berubah airnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walidzuhuri adami tanawuli ismil ma'il mutlaq. Ismil ma'i walidzuhuri lan kotono, walidzuhuri lan kotono jelas adami ilange tanawuli ismil ma'i cakupane aran ismul ma' lil ma'il matbuhi kaduwe banyu kang dimasak ma'asain sertane sawiji tohirin kang suci. Jadi kenapa Imam Hanafi itu kecuali yang dimasak? Karena ketika dimasak itu jelas-jelas cakupan ismul ma'inya hilang, ma'ul kohwa. Karena dimasak ya hilang cakupan ismul ma'il mutlaknya, menjadi ma'ul kohwa. Ini jelas walidzuhuri karena jelas adami tanawuli ismil ma'i, ilange tanawul cakupane akan ma'ul mutlak lil ma'il matbuhi kaduwe banyu kang dimasak ma'asain sertane sawiji tohirin kang suci. Walaupun dimasak dengan sesuatu yang suci tapi hilang cakupan dari ismul ma'il. Ittafaku podo sepakat para ulama ala anna ing atase setuhune alma iku laya juzu ora wenang apa alwudu wudu bihi kelawan ma'ul matbuh. Jadi ulama Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini bersepakat bahwasanya ma'ul matbuh itu tidak boleh untuk wudu karena sudah jelas hilang tanawuli ismil ma'il mutlaknya, walaupun yang mencampurinya adalah sesuatu yang tohir boleh diminum. Artinya kohwah itu ya tohir, karena sudah melalui proses dimasak ya enggak boleh. Selaginya tidak melalui proses dimasak itu masih ada perbedaan, tapi kalau melalui proses dimasak ahli fikih sepakat bahwasanya air itu tidak boleh untuk bersuci. Wa kadzalika lan kaya mengkonolah ma'ul matbuh fi miyahin nabati ing dalem pira-pira banyu nabat, banyu tumbuhan al mustakhrajah kang metu minhu saking nabat. Jadi seperti halnya ma'ul matbuh, begitu juga air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa untuk buat sesuci-suci, tapi tidak bisa buat toharoh untuk sesuci. Itu sepakat para ulama. Illa kejobo mafi kitabi Ibni Sa'ban, apa keterangan fi kitabi Ibni Sa'ban ing dalem kitab Ibni Sa'ban min ijazati saking wenange toh hatil jam'ati sesucine jamaah bima il wardati kelawan banyu wardah. Banyu wardah itu ya air ma'ul wardah itu air mawar. Jadi kecuali yang ada di kitab Ibni Sa'ban. Jadi dalam kitabnya Ibnu Sa'ban itu dibolehkan min ijazati toharil jamaah, sesucine jamaah bima'il wardi kelawan banyu mawar. Wal haqqu utawi nyatane annal ikhtilato setuhune kecampure iku yakhtalifu nyulayani apa al-ikhtilat bil kasroh kelawan aran akeh wal killah lan kelawan aran setitik. Jadi sebenarnya dalam kenyataannya ikhtilat itu berbeda, yang mencampuri itu berbeda. Berbedanya di mana? Yang mencampuri itu banyak ataupun sedikit. Itu ada yang berpendapat kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak sampai berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka tidak boleh. Jadi semuanya ini mesti terdapat
perbedaan di dalam arti tercampurnya itu. Wal haku utawi kenyataane annal ikhtilato setuhune tercampure iku yahtalifu nyulayani berbeda apa al ikhtilatu kelawan bil kasroti aran akeh wal qillati lan aran sedhithike faqad yablug lan kadang-kadang tutuk minal kasroti tutuk apa ikhtilat minal kasroti saking aran akeh ila haddin maring definisi batasan layatana waluhu kang ora mencakup ing ma'ul ikhtilat ma'ul mukhtalit banyu yang kecampur apa ismul ma'il mutlak aran banyu mutlak mislu mayuqalu kaya apa keterangan yuqalu kang di pendapatake ma'ul ghusli iku ma'ul ghusli banyu bekase cucian ma'ul ghusali. Jadi banyu bekase cucian tukatnya banyak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang tidak nyampe pada atau tidak nyampe tercampurnya itu kepada batasan yang dinamakan banyak. Tetapi bisa merubah ataupun tidak sampai ataupun hilang cakupan dari ismul ma'il mutlak. Bekas cucian itu kan tercampurnya tidak begitu banyak, tetapi ismul ma'il mutlaknya tidak sampai tercakup di dalam air mukhtalit itu tadi, karena rubah namanya menjadi ma'ul ghusali, banyu bekas cucian. Waqat laya blugu lan kadang laya blugu ora tutuk mohon maaf, fakot ya blugu kadang tutuk opo ikhtilat minal kasroh sangking aran akeh ilahadin maring batasan definisinya banyak itu tadi layatana waluhu kang ora mencakup ing ma'ul mukhtalit opo ismul ma'il mutlak aran banyu mutlak miselu makoyo keterangan yuqalu kang di pendapatake kang disebut ma'al ghusali banyu bekas cucian. Jadi kadang-kadang tercampurnya itu hingga pada batas banyak sampai pada batas definisi disebut air campurnya banyak. Tercampurnya banyak ini sehingga merubah ataupun sehingga tidak mencakup kepada air yang mukhtalit itu tadi ismul ma'il mutlak, sehingga tidak bisa disebut sebagai air mutlak seperti keterangan yang telah disebutkan dalam Ma'ul Ghusali. Ma'ul Ghusali itu bekas cucian karena kecampurnya banyak, maka ismul ma'il mutlak tidak tercakup di dalam air Ghusali, sehingga tidak bisa disebut air mutlak, disebut diidofahkan kepada yang mencampurinya, yaitu bekas cucian, maka dikatakan Ma'ul Ghusali, air bekas cucian. Wakot lan kadang layab lugu ora tutup
ila zalika maring mengkonolah khat definisi wa bi khasatin lan kelawan khos mata taghayyar tatkalane ngrubah apa khat wa bi khasatin ini tadi minhu sangking alma opo atihu fakot ambune fakot kelawan meneh. Jadi sampai tidak tutup kepada definisi banyak itu tadi wabi khosotin, tetapi sesuatu yang mencampuri itu tadi bisa merubah dari air, merubah apanya? Baunya, arti fakot kelawan bloko. Jadi hanya merubah warna apa itu baunya saja, walaupun tercampurnya itu tidak sampai pada definisi banyak, tetapi bisa menyebabkan air itu berubah baunya. Walidzalika lan kono mengkonolah rih ambu bau lam yak tabir durung dianggap opo atihu opo atiha ing riha. Terus walidzalika lan kaya mengkonolah atih bau iku lam yak tabir durung nganggep atiha ing ambu sapa kaumun sawijine kaum enggak menganggap kalau rih itu dikatakan sebagai yang membatalkan menjadi ismul ma'il mutlak. Mimman sangking sapane ulama iku manau podo nyegah sapa ulama alma al mudofa ing banyu mudof. Jadi ulama tidak mau itu dikatakan sebagai air yang diidofahkan kepada yang mencampurinya, walaupun sudah berubah baunya. Karena sebagian ulama juga tidak menganggap bahwasanya bau itu sebagai yang menyebabkan hilangnya ismu ma'il mutlak, tidak dianggap oleh ulama. Makanya ulama ini, sebagian ulama kaum itu tadi menolak dikatakan sebagai ma'ul mudof atau menolak dikatakan sebagai ma'u za'faron, umpamanya begitu, walaupun sedikit. Yang jelas za'faron itu mencampurnya sedikit, baunya sudah sampai kemana-mana. Satu kolam kolata ini itu ketika kecampuran 2 tetes za'faron itu udah baunya udah menyebar kemana-mana. Maka itu sebagian ulama nggak nganggep itu, walaupun baunya sudah berubah masih dianggap ma'ul mutlak, tidak mau dikatakan ma'ul mudof, ma'ul yang diidofahkan kepada yang mencampurinya, nggak mau dikatakan sebagai ma'ul za'faron. Wakot lan wus teman-teman kola berpendapat, wakot lan wus teman-teman kola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam li ummi Atiyah maring Umi Atiyah inda mungguwe amrihi perintahe Kanjeng Nabi iyaha maring Umi Atiyah bi ghusli ibnatihi kelawan ngedusi putrane. Jadi dalil yang dipakai ini wakot kola lan teman-teman kola dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, muga tetep ing atase Kanjeng Nabi rahmat takdim wal lan keselamatan. Dawuh li Ummi Atiyah maring Ummi Atiyah inda amrihi mungguwe perintah Kanjeng Nabi iya maring Ummi Atiyah bi ghusli ibnatihi kelawan ngedusi putrane. Waksil naha au ikasil naha dusono sirohe Umi Atiyah ing ibnah putrine bimain wasidqin kelawan sawijine banyu, wasidqin lan pohon debara. Terus dengan dedaunan begitu, artinya dicampur air, dicampur dengan air dengan dedaunan pohon yang ada di Madinah sana.
sebagai gantinya sabun. Mungkin zaman dahulu belum ada sabun. Wajalna lan dadekno sitohe Umi Atiyah fil akhirati ing dalem akhire rasa kafuron ing kapur. Jadi di akhir memandikannya itu diplocot pakai kapur, dicampuri kapur airnya. Ausai'an tawa sawiji min kafurin sanging kapur, tapi tidak banyak, itu ganti sebagai sabun. Walau di airnya sama Rasulullah suruh ngasih dedaunan pohon debata itu tadi. Ini perintah kepada Umi Atiyah ketika memerintahkan untuk memandikan putrinya Kanjeng Nabi. Iksilnaha bima'in wasidatin, mandikanlah putrinya ini dengan ma'in wasidatin, banyu yang dicampur dengan dedaunan pohon debara. Waja'alna lan dadekno sira Umi Atiyah fil akhirah ing dalem akhire memandikan itu tadi. Ketika mau diakhiri memandikannya ya dikasih kafur airnya, kafuron ing kapur gamping. Ausai'an utawa ijal na sai'an ing sawiji min kafurin saking kapur niku wau. Fahadza mongko iki lan fahadza mongko utawi alma iku ma'un muhtalitun, banyu kang wis kecampur. Jadi air yang buat mandi itu tadi namanya ma'un muhtalitun, yang tercampur dengan dedaunan pohon debara dan kafur. Walakin nahu ananging alma iku lam yablug durung tutuk opo alma minal ikhtilati sangking tercampure bihaisu kelawan sekirane bainahuma sekirane yaslubu ngerampas opo ikhtilat anhu maring ma'ul mukhtalit opo ismal ma'il mutlak ing aran banyu mutlak. Jadi walakin nahu ananging hu alma iku lam yablug walakin nahu ananging ikhtilat ma'ul mukhtalit atau ikhtilat lam yablug durung tutup opo ma'ul mukhtalit min ikhtilatin minal ikhtilati sanging kecampure. Bukan, berarti hu di sini kembali kepada air. Walakin nahu ananging alma'u iku lam yablug durung tutuk opo alma minal ikhtilati sangking tercampure bihaisu kelawan sekirone iku yaslubu ngerampas opo ikhtilat anhu maring alma banyu ismal ma'il mutlaki aran ma'ul mutlak. Jadi air yang atau air itu menjadi air yang tercampur, tetapi tercampurnya itu, kecampurannya itu tidak sampai merubah air itu merampas, artinya merampas air itu tadi, merampas tercampurnya itu tadi menjadi ataupun merampas atan ismul ma'il mutlak, tidak sampai merampas sebagai air mutlak, masih tetap menjadi air mutlak walaupun tercampur oleh dedaunan dan kafur. Jadi berarti mencampurinya tidak begitu banyak, sedikit, sehingga tidak merampas sesuatu yang mencampuri air itu ismul ma'il mutlak.
tidak merampas aran sebutan sebagai air ma yang mutlak atau air yang mutlak, sebutan sebagai ma'ul mutlak. Waqat ruwiyalan wis temen-temen ruwiya diriwayatake an Malik saking Imam Malik itibatul kasrah, atane akeh fil mukholatoti ing dalem kecampurane wal killah lan setitik wal killati lan setitik wal fataki lan bedaake bainahuma, bedaake antarane kalorone. Jadi diriwayatkan oleh Imam Malik ini atan kasroh banyak fil mukholatoti dalam mencampurinya sehingga bisa merampas atau tidak, wal killah lan setitik ikhtilat, wal farqi lan bedaake bainahuma antarane kasroh wal killah. Fa ajazahu mongko menangake sapa Malik hu ing ikhtilat ma'al killah sertane setitik wa in zaharatil awsafu wa in zaharatil awsafu. Jadi lamun jelas opo al awsaf, walaupun jelas adanya perubahan di dalam sifat-sifat air itu tadi, nah masih jelas sifat-sifatnya walaupun sudah berubah begitu. Wa in zaharat al awsafi, lamun zaharat kelihatan jelas sifat-sifatnya air. Jadi fa'ajazahu mongko menangake sapa Imam Malik ing ikhtilat dalam definisi tercampurnya itu tadi, ma'al killah sertane setitik, jika tercampurnya sedikit itu menurut Imam Malik boleh. Wa in zaharat lamun jelas apa ausofu, masih jelas sifat-sifatnya air. Walam yujis hulan durung menangake sapa Imam Malik hu ing ikhtilat ma'al kasroh sertane akeh. Tetapi ketika tercampurnya itu banyak, maka Imam Malik juga belum membolehkan. Al-mas'alatu salisatu utawi masalah kang kaping 3, al-ma'ul musta'malu utawi banyu kang wis kegawe fit toharoti ing dalem sesuci. Ikhtalafu padha nyulayani para ulama fi ing dalem al-ma'ul musta'mal ing dalem banyu musta'mal kang wis kegawe ala salasati akwalin, nyulayani ing atase telung pendapat. Fa qaumun mongko sawijine kaum lam yujizu durung menangake sapa kaum at-taharata ing sesuci bihi kelawan ma'ul musta'mal ala kulli halin ing atase saben-saben kahanan. Jadi di sini mengenai mustakmal, air yang sudah kepakai fitoharto, itu para ulama itu berbeda pendapat fi salasati akwalin, dalam tiga pendapat. Faqaumun mongko sawijine kaum lam yujizu durung menangake sapa kaum belum membolehkan at-taharah ing sesuci bihi kelawan ma'ul mutlaq ma'ul mustakmal ala kulli halin ing atase saben-saben kahanan, apapun keadaannya tidak boleh. Itu menurut ulama pendapat yang pertama, karena ada tiga pendapat nanti. Wa huwa mazhabus Syafi'i, wa huwa utawi kaumun iku mazhabus Syafi'i, kaumun alladzina lam yujizu, yang belum membolehkan at-taharah
yang belum membolehkan bersuci dengan ma'ul mustakmal itu mazhabus Syafi'i wa Abu Hanifah wa Abi Hanifah lan Imam Hanifah. Jadi bukan ya, wa Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu tidak membolehkan bersuci memakai ma'ul mustakmal di apapun keadaannya. Itu pendapat yang pertama. Wa qaumun lan sawijine kaum karohu mekrohake sapa kaum hu ing ma'ul mustakmal walam yujizu lan durung menangake sapa kaumun at-tayammum ing tayammum ma'a wujudihi sertane wujude ma'ul mustakmal. Pendapat yang kedua ini memekruhkan ma'ul mustakmal. Mekruh, kalau mekruh itu berarti ya enggak dipakai juga enggak apa-apa, dipakai juga tidak dosa. Bahkan ulama ini yang pendapat yang kedua ini berpendapat bahwasanya makruh tetapi belum dibolehkan tayamum ketika masih ada ma'ul mustakmal itu. Walam yujizu at-tayammum lan durung mulehake sapa kaum at-tayammum ing tayamum ma'a wujudihi sertane wujude ma'ul mustakmal. Yang pertama pendapatnya adalah jelas tidak membolehkan toharoh dengan ma'ul mustakmal, ma'un yang bekas buat sesuci, itu tidak boleh. Mazhabnya adalah Syafi'i dan Hanafi. Yang kedua kaumun, sebagian kelompok dari ulama itu memekruhkan ma'ul mustakmal. Berarti kalau makruh dipakai ya masih boleh. Bahkan ketika masih ada ma'ul mustakmal ini tidak dibolehkan tayamum karena masih ada ma'ul mustakmal, maka badal dengan tayamum tidak dibolehkan. Ini pendapat yang kedua. Wahuwa utawi kaumun alladzina yukrihu nahu walam yujizu atayamum ma'a wujudihi iku mazhabu Malik wa ashabihi, mazhabe Malik wa ashabihi. Pendapat yang kedua memekruhkan ma'ul mustakmal dan tidak boleh tayamum selaginya masih ada ma'ul mustakmal, itu mazhabnya Malik wa ashabihi. Malik dan santri-santrinya itu tidak membolehkan tayamum ketika masih ada ma'ul mustakmal, dan memakai ma'ul mustakmal itu makruh hukumnya. Wa qaumun lan sawijine kaum, pendapat yang ketiga, lam yarau durung berpendapat sapa kaum bainahu ing antarane ma'ul mustakmal wa bainal ma'il mutlaqi lan antarane ma'ul mutlaq, belum berpendapat antara ma'ul mustakmal dengan ma'ul mutlaq. Farqon kelawan bedaake, wabihi lan kelawan kaul utawi pendapat qala Abu Suwari, berpendapat sopo Abu Suwari. Jadi yang berpendapat seperti itu adalah Abu Suwari. Wa Dawud lan Imam Dawud washabuhu lan sahabat-sahabat utawa santri-santrine Abu Dawud. Wasadza lan bedani sopo Abu Yusuf. Faqala mongko berpendapat innahu setune ma'ul mustakmal najasun, najis, iku najasun, jadi najis. Ma'ul mustakmal itu najis menurut Abu Yusuf. Ini berbeda. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama adalah tidak boleh, itu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Yang kedua pendapatnya ma'ul mustakmal itu tidak makruh dipakai toharoh.
Maka ketika makruh ya cari yang tidak mustakmal. Dan belum dibolehkan tayamum ketika tidak menemukan air yang itu mustakmal. Selaginya masih ada maul mustakmal, pakai maul mustakmal. Itu tidak boleh tayamum. Itu mazhabu Malik wa ashabu dan santri-santrinya. Dan ada yang berpendapat tidak membedakan antara maul mustakmal dengan maul mutlak farqon, tidak dibedakan sama sekali, hampir sama dengan Malik. Tetapi kalau Imam Malik itu masih memakruhkan. Jadi kalau nggak menemukan, kalau kita maul mustakmal, makruh untuk dipakai. Jadi kita diupayakan nyari yang tidak mustakmal. Kalau nggak ketemu yang tidak mustakmal, ya yang mustakmal itu tadi yang dipakai. Tidak boleh menggantinya dengan tayamum kalau Imam Malik begitu. Kalau ini ada juga pendapat bahwa saya tidak membedakan, boleh dua-duanya kan, berarti tidak membedakan maul mustakmal dengan maun mutlak farqon, kelawan bedo. Wabihi lan kelawan pendapat ini qala Abu Suwari dan Abu Suwari wa Dawud wa ashabuhu lan santri-santri ini Dawud. Abu Suwari dan Abu Dawud itu pendapat yang ketiga, tidak membedakan maul mustakmal dengan maul mutlak. Wasadzalan bedani, ini beda dewe, keluar dari kaidah. Wasadza itu bedani, berbeda, bahkan bisa dikatakan keluar dari kaidah. Wasadza Abu Sopo Abu Yusuf, bahkan Abu Yusuf ini mengatakan, faqala berpendapat Sopo Abu Yusuf, innahu setune maul mustakmal iku najasun, najis. Ya monggo nanti kita akan melanjutkan pada sababu khilaf, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababul khilafi utawi sebab-sebab khilaf fi hadhi ing dalam ikilan aidon iku mayudonu, katerangan yudonu kang diduga apa ma min annahu saking setune maul mustakmal iku layatana waluhu utanya kupi ing maul mustakmal apa ismul ma'il mutlak, banyu kaaran, banyu mak, banyu mutlak. Jadi perbedaannya tetap, sebabnya karena ada yang menduga, ada dugaan bahwasanya mak mustakmal itu tidak tercakup di dalamnya ismul ma'il mutlak, air mutlak. Kata hingga inna ba'dohum setuhune setengah ulama ghala niku afrotot, ghala ba'duhum sopo ba'duhum fadhonna lan menduga sopo ba'duhum setengah ulama, setengah saking ulama, anna ismal husalah setune aran husalah air cucian iku hakku luweh hakke bihi kelawan ismul husalah min ismil ma'i sangking aran ismul ma'. Lah ini yang afroto ini di sini artinya berlebih-lebih. Sebagian ulama bisa dikatakan maul gusalah itu sebenarnya hakikohnya itu maul ismul ma', bekas cucian itu ismul gusalah, air cucian. Aran air cucian itu nyatane itulah yang dinamakan sebagai nama dari air, walaupun kecampuran oleh kafur dengan apa itu daratnya, godong-godongan dan dedaunan itu, tapi kan mencampurnya tidak banyak, hanya sedikit. Kalau dicampuri banyak begitu ya, namanya bukan mencampuri, itu merubah. Dan bekas musalah, air bekas cucian itu lebih hak, kata ulama, lebih hak untuk dikatakan sebagai
Ismul ma'i ini menurut sebagian ulama yang afroto tadi, yang gula itu berlebih-lebih, hatta inna ba'dahum setune setengah sangking ulama iku gula berlebih-lebih afroton fadonna mongko ngira sapa ba'duhum anna ismal gusalati atan gusalah air cucian iku hakku luweh hak bihi kelawan ismul gusalah min ismil ma'i sangking aran banyu waqad sabatalan wus netep anan nabiya sabata wus netepake anan nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono apa ashabuhu sahabat-sahabate Kanjeng Nabi yak tatiluna podo saling ngutui ala fadlin wudu'ihi ala fadli wudu'i. Jadi saling mengklaim bahwasanya wudu saya itu lebih berkiblat ataupun wudu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi melakukan sunnah seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi, saling mengkutui, artinya ya tatiluna saling ngutui, saling mengklaim bahwasanya yang dilaksanakan dari wudhunya itu adalah ala fadli wudu'ihi, ing atase kemuliaane utamane wudhu'e Kanjeng Nabi. Wala buddha pasti ayako ayento tumibo minal ma'il mustakmal saking banyu mustakmal fil ina'i ing dalem ina allazi bagia netep fihi ing dalam ina opo al-fadlu. Jadi ketika di dalam ina itu masih ada air lalu kemasukan air gosalah bekas sucian. Wabil jumlah tilan kelawan jumlah fahuwa utawi ma'ul mustakmal fil ina'i alladzi bagia kang netep fihi ing dalem ina opo al-fadlu iku ma'un mutlak, banyu mutlak. Jadi walaupun kecampuran air yang ada di dalam ina itu tadi masih ada di dalamnya air, maka masih bisa dikatakan ma'ul mutlak. Li'annau korno setune ma'ul mutlak fil aglabi ing dalem ngenangake laisa ora ono apa banyu, ora ono yang bagi lianau koto setune alma utawi banyu fil aglabi yang dalam ngenangake laisa utaono opo alma iku yantahi entek opo alma ila ayata goyato maring setyento rubah opo akadu ausofihi sawijine sifat-sifate banyu bidana sil a'dha'i kelawan danas kotorane a'dha' piro-piro anggota allati tuksalu kang tuksalu den umbah apa a'dha' bihi kelawan banyu. Jadi ketika kita mencuci bagian tubuh kita di dalam ina itu artinya kan untuk membersihkan danas kotoran yang ada di tangan, tetapi bagian anggota itu tadi tidak sampai dimenangkan yang mencampurinya, masih dikatakan ma'ul mutlak. Nggak mungkin akan habis air mutlaknya ketika kita memasukkan tangan, umpamanya kulatain, maka kita ya harus mendefinisikan batasannya. Kasroh itu kulatain, Imam Syafi'i untuk ikhtiyat. Kalau kulatain itu kan 216 liter. Lebih hati-hati, dilebihkan kolamnya, dipakai 70 cm persegi, dalamnya 70 cm. Nanti ketika kemasukan kita mencuci aduk bagian tubuh kita dalam air itu, maka tidak akan bisa memenangkan apa yang tercampur di dalamnya dari anggota tubuh kita. Ataupun kita bersuci di situ, kita ambil, asalkan jangan masuk. Kalau bersuci dengan masuk ya airnya rusak.
itu menurut Imam Malik. Mesti rusak karena airnya diam, kecuali kalau airnya ngalir di sungai terserah mau kencing mau berak di situ karena airnya ngalir dan jumlah airnya juga banyak, definisinya batasan kasrohnya banyak. Maka ketika kita memasukkan anggota tubuh kita untuk membersihkan danas yang ada di a'dha itu tadi, anggota tubuh itu tadi, maka yang mencampurinya tidak akan bisa memenangkan sehingga air itu habis akan sebutan sebagai ma'ul mutlak, tidak akan bisa, maka masih bisa dipakai. Artinya tidak merubah, walaupun berubah ausaf salah satu sifatnya. Ila ayatagoyar yento rubah apa akadu ausofihi sawijine piro-piro sifate banyu bidanasil a'dha'i kelawan danas kotorane piro-piro a'dha allati kantuk salu diumbah apa ala'dha bi kelawan banyu, jadi tidak habis. Li'annahu karena setune fil aglabi, lianau karena setune banyu fil aglabi ing dalem ngenangake lae saora ana apa banyu iku yantahi entek apa alma ila ayyataghayyara maring yen to rubah apa akadu ausa fihi sawijine sifat-sifate banyu bidana sil a'dha'i kelawan kotorane pira-pira a'dha allati kang tuksalu diumbah apa al-a'dha bihi kelawan alma. Fa'in intaha mongko lamun setuhune fa'in intaha lamun intaha ente apa alma ila zalika lan maring mengkono fa hukmuhu mongko hukume alma hukmul ma'il ladzi taghayyara, hukum banyu allazi kang taghayyara rubah apa ahadu ausofihi sawijine pira-pira sifate banyu bisain zahirin bisain tahirin kelawan sawiji kang suci. Fa'in kana lamun ono apa alma haza aw lamun ono opo haza alma tu'afuhu gilani opo alma gilani ing banyu opo an-nufusu banyu nufus awake wong iku aksar luwe akeh. Jadi begini, jadi ketika air itu tadi habis yang ismul mutlaknya karena adanya salah satu ausof yang berubah momennya gitu, tapi yang merubahnya itu sesuatu yang suci bukan najasa, karena kalah dengan air yang banyak momennya walaupun bekas kotoran tapi airnya banyak, walaupun kotorannya itu ataupun najasanya itu akan terurai menjadi sesuatu yang suci karena saking banyaknya. Seperti di Bi'run, seperti hadisnya Anas yang kemarin itu, ketika Rasulullah ditanya mengenai minum di Bi'run Bido'ah. Bi'run Bido'ah itu kan dibuang di dalamnya luhumul kilab al haidhah, bekas-bekasnya haid, kotorannya idzaratun nas, kotoran-kotoran manusia. Tapi karena airnya banyak, Bi'run Bido'ah itu boleh minum di situ. Fanasu yasrobu minha, minum dari situ. Ditanyakan Rasulullah, boleh. Ukurannya apa? Kilo apa enggak? Karena sesuatu najasa itu tidak bakal bisa merubah sampai merubah, menghabiskan ismul ma'il mutlak
tanawalnya mau mutlak karena jumlahnya banyak airnya. Bi'rul Bidu'ah itu kalau mungkin di sini seperti danau. Lelek di danau kalian mau apapun, buang air, buang kotoran besar, bekasnya air, bekas luhumul atau luhumul kilab dibuang di dalamnya masih boleh kita meminumnya karena zahir. Sesuci di dalamnya juga boleh, asalkan tidak di atas tempat kotorannya itu agak nyisih lah, minimal tidak langsung di atas zatun najasah atau ainun najasah. Umpamanya ngambil wudhunya di sini, kotorannya ada di sana, itu masih boleh karena nggak mungkin akan ngalir ke sini saking banyaknya air itu tadi. Maka tidak akan bisa menghabiskan kotoran itu, bahkan tertutai menjadi suci najasah itu karena saking banyaknya air. Maka hukumnya itu ikut hukumnya air seperti itu. Fa'in intahalam mongko lamun entek ila zalika maring mengkonolah akadu ausofihi fa'in intahalamun entek ila zalika maring mengkonolah aglab ila ayatagoyat akadu ausofi bidanasil a'doi allati tuksal bihi, yang dimana dibersihkan di dalam air itu anggota tubuh yang dibersihkan di dalam tubuh itu tadi, dalam air itu tadi, anggota tubuh yang dibersihkan di dalam air itu tadi. Maka fahukmuhu mongko hukume alma allazi intaha itu tadi, hukmul ma illazi hukume koyo hukume mak banyu allazi kang tagoyato entek ahadu ausofihi opo ahadu ausofihi kang tagoyato kang rubah opo ahadu ausofihi sawijine sifat-sifate banyu bisain tohirin kelawan sawiji kang suci. Wa in kana hadza lamun ono hadza koyo wa in kana lamun ono opo hadza alma utawi al banyu iku tu'afuhu gilani opo ing banyu opo anufusu iku aksar luweh akeh digilo. Tu'afu itu gilo, ketika memakainya gilo karena bekas cucian tangan untuk membersihkan danas tangan. Kalau gilo ukurannya itu karena sesuatu yang mencampurinya kan suci, sesuatu yang mencampurinya itu suci, airnya juga masih bisa buat sesuci. Maka ukurannya, hukumnya ikut kepada hukum air itu tadi. Hukum air itu tadi ketika gilo memakainya, kita itu gilo gak tegel mau memakai karena umpamanya bekas tangannya orang banyak, walaupun buat nyuci anggota badan itu tadi air itu tidak sampai berubah, tidak sampai kalah ismul mutlaknya, masih tercakup sebagai ismul mutlak karena yang mencampuri adalah sesuatu yang suci. Danas di dalam anggota tubuh itu, kotoran yang ada di anggota tubuh kita itu, maka hukumnya ikut pada hukum banyu, hukum air. Ketika kita memakainya itu gilo seperti halnya bi'rul bidu'ah itu tadi, kita boleh minum di dalam bi'rul bidu'ah yang di dalamnya luhumul kilab, kotorannya manusia haid. Karena saking besarnya bi'rul bidu'ah boleh minum di situ asalkan ukuran kita gilo. Kalau gilo ya makruh, nggak usah minum dari situ. Sama halnya ketika memasukkan ke dalam tubuh kita gilo, mau bersuci di situ juga gilo, ya jangan dipakai, makruh nanti hukumnya itu menurut Imam Malik.
Wa hadzalan iki utawi tu'afun nufus, in kana hadza tu'afuhu an nufus li hazzin qatna nasib min man katihahu, sapane kang mekrohake ing ma. Jadi ketika itu tadi gila ya makruh untuk dipakai. Wa amma anapun man za'ama, sapane wong, sapane ulama, za'ama ngira mentafsiri sapa man annahu setune maul, setune ma iku najasun, najis, fala dalilun, mongko ora ana dalil iku maujud mau sertane alma. Jadi ketika mengira menafsirkan bahwasanya itu najis, seperti pendapatnya Abu Yusuf tadi yang sadza bahwasanya maul mustakmal itu najis, itu yang tidak ada dalil, nggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya maul mustakmal itu najis. Berarti kalau yang membolehkan yaitu tadi tidak habis, alasannya yang liana fil aglab, karena setune banyu itu tadi tidak akan bisa habis. Atan ismul mutlaknya ketika berubah, apa itu salah satunya berubah pun dari salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci, yaitu ghuslu a'dha'i, membersihkan anggota tubuh yang ada danasnya, yang ada kotorannya, maka boleh dipakai. Hanya saja ukurannya gilo apa enggak pakai itu. Maka ketika gilo ya makruh hukumnya untuk dipakai. Tetapi kalau mentafsiri bahwasanya air itu najas, itu enggak ada dalilnya. Ini menurut Ibnu Rus. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Besok kita memasuki kepada masalah ar-rabi'ah, masalah utawi iku masalah kang kaping 4. Semoga bermanfaat, membawa berkah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.